Selamat datang. Nak kecil ke sini. Sini silakan. Lihat ini. Ini, dari simulator penerbangan yang disediakan oleh pangkalan kami. Simulasi yang disediakan pangkalan kami. Sangat realistis. Kursinya bisa bergerak ke segala arah, dan mensimulasikan ketinggian pesawat saat lepas landas. Atau berbelok. Apa pesawat-pesawat ini asli? Perusahaan kami memiliki berbagai jenis. Pesawat sayap tetap ringan. Yang sedang duduk itu SA-60L. Yang 4 kursi itu Cirrus SR-20. Setiap tahun, banyak siswa datang ke sini untuk mendapatkan lisensi mereka. Kami juga menawarkan kursus penerbangan. Pesawat asli pasti lebih baik daripada simulator penerbangan. Berapa biaya kursus penerbangannya? 10 menit 1999 yuan. 30 menit 2999 yuan. Waktunya. Saya mau 1 jam. Bisa mulai sekarang. Biar saya tanya dulu ada pelatih yang tersedia tidak. Kasih saya budget 1000 yuan. Tapi kamu belanjakan lebih untuk dirimu sendiri. Saya yang cari uang jadi berhenti mengeluh. Nona Huang. Ini, pelatih kursus terbang hari ini Hisi. Selamat datang. Selamat datang. Ini sesuatu. Apa orang tuamu pembaca San Mao? Anime Wandering San Mao. Lupakan saja. Haruskah saya biarkan kamu menyimpan ini? Ya, saya akan menyimpannya untukmu. Tuan Hei, ini dia. Ikuti saya. Ini pesawat yang akan kita terbangkan nanti. Pesawat Cirrus 4 kursi standar dengan dikenal sebagai BMW-nya langit. Sebelum kita bepergian, saya akan melakukan pemeriksaan pra-penerbangan rutin. Tolong tunggu di sini. Ya benar, ikut aku. Sebelum kamu berangkat, biar aku tunjukkan cara naik pesawat. Sebelum naik pesawat pegang pegangan. Langkah ke tangga naik dan mat anti-slip. Tolong tanda tangan dulu di sini. Orang dewasa naik dulu, duduk di kursi belakang untuk bagi berat. Oke, pasang sabuk pengaman. Dan pakai headphone. Kamu siap? Ayo kita mulai. 9.771 pemeriksaan selesai, izin lepas landas diminta. Minta izin 9.771. 9.771 minta izin keberangkatan. 9.771 izin diberikan. Tunggu di luar gerbang B. Mama, aku sangat senang. Bersiap untuk cliffhanger besar sekali. Lagi. Tidak. Enggak mau. Ini tongkat kendali penerbangan. Gerakan ke kiri pesawat belok kiri. Gerakan ke kanan belok kanan. Tarik ke belakang naik. Coba.
Mama, ini seru banget. Sudah kubilangkan. Mama, kamu foto aku kan? Tentu bukankah ini lebih baik dari simulator penerbangan? Pasti siapa yang peduli dengan simulator penerbangan bodoh ini? Sudah kubilang ini membosankan. Hati-hati. Tidak ada simulator penerbangan yang bisa menandingi serunya pesawat sungguhan. Hati-hati. Kalau mau pamer, pesawat sungguhan yang terbaik. Tapi simulator penerbangan punya tujuannya sendiri. Kamu tidak bisa bilang itu bodoh. Ini seperti mobil balap di arcade. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pesawat Ini sungguhan. generasi pertama. Generasi kedua sudah diperbarui dengan banyak fungsi dan memberikan pengalaman yang lebih realistis. Tapi aku belum selesai mendesainnya. Kamu yang mendesain itu? Bagaimana? Bisa kamu tunjukkan padaku? Bisa kamu baca cetak biru gadis kecil? Aku bisa mengikuti cetak biru dan membangun model pesawat karena pesawat besar ini berbeda dengan Simulator penerbangan kamu harus masuk universitas dulu. Apakah kamu pikir dia baik-baik saja? Ya coba sendiri dia. Membawa putrinya ke sini untuk kursus terbang bulan lalu. Sekarang dia ingin mendapatkan lisensi pilotnya sendiri. Bisakah kamu melatihnya? Aku sedang melatih 4 siswa sekarang. Itu tidak banyak. Serius, jadwalku sibuk. Pelatih, Aku akan mengambilnya. kupikir kamu tidak pernah mengajar siswa perempuan. Yah. Aku butuh uang. Kita berdua. Mr. He, pesawat apa yang kita terbangkan hari ini? Mana yang kamu sukai? Kamu perlu menghabiskan 25 jam secara teori sebelum bepergian. Bukankah penjualnya memberitahumu ini? Aku. Menyetir lebih dari 1 jam untuk sampai ke sini. Dan sekarang kamu bilang aku tidak bisa terbang? Bisakah kita menggabungkan praktik dan teori? Kamu harus mulai dengan teori. Baiklah kalau begitu. Ketika pesawat berakselerasi dan mencapai 80 km, angkat roda hidung. Ketika kaki keberangkatan mencapai 300, tarik flap dan matikan lampu taksi dan pompa bahan bakar. Selanjutnya, kecepatan penerbangan kaki angin adalah 140 km per jam. Sementara itu kamu perlu memeriksa instrumen penerbangan itu harus berada dalam busur hijau. Kecepatan fase terminal sekitar 120 km per jam. Terakhir, pola gerakan bandara adalah 2 pendakian 2 penurunan penerbangan level. Angin silang adalah pendakian. Arah angin adalah level kaki dasar adalah penurunan fase terminal adalah pendaratan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Katakan padaku. Apa saja 5 komponen utama pesawat terbang? Bagaimana dengan sistem pesawat? Sistem kontrol, sistem pendaratan, sistem listrik, dan sistem bahan bakar. Bagaimana dengan ekornya? Stabilizer vertikal dan stabilizer horizontal. Dan sistem pendaratan. Roda tetap dan roda yang bisa ditarik. Kamu cepat menangkapnya. Itu saja untuk hari ini. Jika ada yang tidak kamu ketahui, tanyakan padaku di pelajaran berikutnya. Itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini. Mr. Ho. Sampai jumpa lagi. Dia cepat belajar dan cepat pergi. Ini kamu Mr. He. Motor tiba-tiba berhenti. Biarkan aku periksa. Itu berhenti. Tidak masalah, aku akan memesan layanan pinggir jalan. Tempat ini jauh dari pusat kota. Biaya derek saja mencapai beberapa ratus. Bisakah kamu memperbaikinya? Aku belajar mekanik dan aku suka mempelajari hal-hal seperti itu.
Baiklah. Terima kasih banyak. Aku ragu ada yang mau menyentuh besi tua itu. Tidak ada bus pada jam ini. Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Pulang sendiri. Jika aku memanggilkan taksi, aku bisa melacak rutenya. Aku tinggal jauh. Ongkosnya sekitar 200 yuan. Mari bertukar kontak. Terima kasih. Kirim pesan saat kamu sampai rumah. Kirim pesan nanti. Aku akan transfer uangnya padamu. Aku tidak bermaksud. Aku pergi. Kami tidak punya pesawat di rumah. Kenapa kamu ingin belajar itu? Karena itu menyenangkan. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih harus mengikuti kelas dan ujian. Ini sama sekali tidak gratis. Orang belajar karena mereka ingin kebebasan. Belajar adalah hal yang paling tidak bebas yang bisa kamu lakukan di dunia ini. Ketika kamu menemukan cara belajar dengan efektif, kamu bisa mempelajari apapun yang kamu inginkan atau butuhkan. Kamu akan bebas. Apa ini semacam teka-teki lidah atau apa? Aku tidak mengerti tidak apa-apa. Jika kamu tidak mengerti, belajar lebih banyak dan kamu akan mengetahuinya nanti. Kamu berbeda dari ibu teman sekelasku. Apa bedanya? Kamu tidak pernah berteriak padaku. Aku selalu merasa seperti kamu sedang menakutiku. Tapi aku tak bisa benar-benar mengatakan apa yang telah kamu tipu dariku. Izinkan aku memberitahumu kebenarannya. Kamu adalah anakku. Aku tak akan menyuruhmu mempelajari hal-hal yang tidak aku ketahui. Tapi aku rasa kamu akan tahu hal-hal yang aku tahu. Begitu saja. Bisakah aku menerbangkan pesawat di masa depan juga? Tentu saja. Tapi kamu harus membayar biayanya sendiri. Apakah?
Kamu sudah memperbaikinya? Apakah kamu? Kehabisan bahan bakar. Aku yakin. Tangki itu setengah penuh. Kamu mengganti pelampung bahan bakar pada motor ini 6 tahun lalu kan? Suku cadang untuk model ini sudah tidak diproduksi lagi. Aku menemukannya secara online. Motor yang digunakan lebih dari 13 tahun harus dibuang. Apa kamu tidak berencana untuk membeli yang baru? Tidak perlu mengganti, tidak banyak masalah. Aku akan membelikanmu makan jadi. Apa yang ingin kamu makan? Untuk menerima panggilan ini kenapa? Tidak apa? Mengapa hanya aku yang dihukum? Maaf, aku tidak bisa pergi hari ini. Apakah kamu baik-baik saja? Saya akan pulang ke rumah. Berkendaralah dengan aman, oke? Saya pikir kecepatan idle agak tinggi itu. Tidak dianggap tinggi, ketika ketinggian absolut 1800. Perbedaannya tidak banyak. Masih tinggi. Ada masalah lain. Kamu tidak terbang hari ini. Bagaimana dengan rencanamu? Mereka memanggil saya. Bisakah kamu kembali? Pusat pelatihan mengatakan, mereka tidak akan mencabut peringatan. Saya tidak memenuhi syarat. Saya juga tidak bisa melanjutkan pelatihan dan penilaian berikutnya. Maskapai juga menerima laporan kinerja. Mereka telah mengeluarkan saya. Dan tidak akan membayar biaya pelatihan berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya masih ingin menjadi pilot. Jika saya tidak bisa bekerja untuk maskapai, lebih baik saya membayar biaya saya, dan mendaftar ulang, dan mendaftar lagi. Biaya kuliah 600.000 yuan. Apakah kamu punya uang? Apakah kamu sudah menyimpan data lepas landas dan mendaratmu? Ya. Kecepatan angkat roda hidung 80 mph. Kecepatan untuk sudut pendakian terbaik 110. Kecepatan untuk tingkat redup terbaik 130. Apakah kamu siap? Indikator bahan bakar. Tangki bahan bakar dan panel. Bahan bakar panel. Apakah kamu siap lepas landas nomor 30? Rem parkir dilepas. Mohon balas. Menara telah meminta kamu 3 kali. Tunggu sebentar. Akan lebih mahal jika kamu terlambat. Kamu akan mulai menghitung ketika kipas berputar dan Pemeriksaan selesai. lalu apa? Lalu, Laporan ke menara.
12 Sence pelatihan pola lalu lintas bandara permintaan untuk cuci gudang pengambilan. Permintaan diperbolehkan. Respondent 0240 QFE 946. Responden 0240 QFE 946. 12 Sence. Anda tarik terlalu banyak push ke bawah. Baik. Anda suka tempur? Itu liar. Gimana sih? Gangguan tetap tenang. Lanjutkan ke joystick. Tangan pedal gas. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu pertanyaan saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Membaca kesalahannya. 300 evasi 160 kecepatan. Daya 4300. Kepala ke kaki keberangkatan belok kiri. Gradien tekanan 20 derajat. Pelan. Ya pelan. Cokel lagi tenaga mesin. 2800. 2800. Sudah mencoba darat 12 NC sejajar dengan landasan pacu. Di sini perlahan. Oh Tuhan! Apa yang Anda tertawa? Anda tahu teori seperti punggung tangan Anda, tapi pikiran Anda kosong setelah Anda naik. Mengapa bergelombang? Penerbangan terakhir stabil. Kondisi cuaca bervariasi, mudah sekali hari ini. Selain itu pesawat ini adalah lebih kecil dari yang saya terbang terakhir. Katanya 2800 pas turun. Tahukah Anda maksud itu? Gak bisa katanya. Apakah Anda lupa apa yang terjadi 10 menit yang lalu? Ingat Anda mengatakan itu baik untuk kembali ke penuh saat pendaratan. Pesawat akan darat dengan sendirinya. 2800, no 2800, pasti gak bisa sih. Apakah Anda benar-benar memiliki kepribadian split? Orang di atas adalah Huang Yimei No 2, dan orang di bawah sini adalah Huang Yimei No 1. Aku berharap aku punya itu. Aku harus memperhatikan tren, membaca instrumen dan berkomunikasi dengan menara. Sementara kamu terus bertanya, 2 tidak cukup. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika aku tidak bertanya? Apa kecepatan manuver? 175. Kamu terbang pada 190. Ketika menara melaporkan landasan pacu. Kenapa kamu tidak merespon? Kamu mendarat lagi dengan aman. Apakah kamu belum selesai bertanya?
Apakah benar-benar tidak apa-apa jika aku tidak bertanya? Kita ada review setelah perjalanan nanti. Kamu punya banyak masalah. Apakah kamu No 1 atau No 2? Jangan khawatir, kita berdua siap. Kita tidak akan gugup seperti terakhir kali. Kita tidak bisa terbang hari ini. Akan hujan. Tunggu, kenapa kamu menabrak mobilku? Seperti itu cepat. Pergi. Puding, di mana ayahmu? Dia sedang menelepon seseorang, kurasa. Mr. Liu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Kami juga menghadapi kesulitan kami sendiri. Pembayaran Anda sudah terlambat lebih dari 3 tahun dan saya tidak meminta Anda untuk membayar semuanya sekaligus. Anda bisa membayar secara cicilan selama 1 tahun, kan? Apa ini? Cobalah. Oh, Ini buktinya, oke. terima kasih. Apakah? Kamu haus? Hei, Ini minuman hangat. Apakah kamu pikir kita akan tersambar petir jika kita terbang dalam cuaca seperti ini? Mungkin saja. Tapi kita hanya terbang pada ketinggian kurang dari 1000 meter. Apa cuaca terburuk yang pernah kamu alami? Sebelumnya saya mengalami badai petir. Saat mengambil pelajaran terbang di Florida, ini adalah penerbangan lintas negara. Jadi saya harus terus terbang meskipun cuaca buruk. Saya mengambil jurusan teknik desain dan manufaktur mekanik tahun. Saya lulus. Ada program pilot untuk siswa non-tradisional. Saya melihat pemberitahuan rekrutmen dari maskapai langsung mendaftar wawancara. Dan pemeriksaan medis berjalan lancar. Perusahaan mengirim kami ke Akademi Penerbangan di Florida untuk pelatihan. Setelah lulus tes, kami bisa mendapatkan lisensi pilot komersial. Tidak heran saya melihat foto di momen. Jadi mengapa kamu kembali untuk melatih di sini? Saya dihukum.
Kami bertanya kepada pilot cadangan yang ada di sana mereka. Semua mengatakan melihat kamu memukulnya dia. Rasis. Stabilitas emosional adalah indikator utama kecocokan seorang pilot. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan emosimu. Sampai saat ini, kamu tidak diperbolehkan terbang. Serahkan kredensial penerbanganmu. Jangan khawatir. Meskipun saya tidak memiliki lisensi pilot komersial, saya memiliki lisensi pilot umum, sertifikat instruktur penerbangan, dan saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengajar di sini. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah kamu memberitahu mereka? Saya memberitahu mereka bahwa saya gagal ujian dan tidak bisa mendapatkan lisensi. Mereka senang mendengarnya. Awalnya mereka menentang saya ketika saya mendaftar untuk program pilot. Mengapa? Mereka Menganggap tugas ini sulit dan berbahaya. Mereka lebih suka saya mencari pekerjaan yang stabil dan menjalani hidup normal, seperti membeli rumah, menikah, dan punya anak. Mereka menganggap itulah seharusnya kehidupan. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Saat aku menunggu kabar tahun lalu, aku tak pernah berhenti berharap mereka akan memberitahuku untuk kembali berlatih. Akhir-akhir ini perusahaan akhirnya menghubungiku. Mereka memberitahuku bahwa pesananku dibatalkan. Sejak kecil aku tak pernah masuk 3 besar dalam pelajaran sekolah. Aku berada di posisi pertama dalam ujian rekrutmen maskapai penerbangan. Rekan-rekanku sudah mendapatkan lisensi mereka dan menjadi pilot. Namun aku menghancurkan hidupku karena kecerobohanku sendiri terlalu Dini untuk mengakhiri hidupmu. Aku sudah 24 tahun dan Kamu baru 24 tahun. apa kamu mencoba mengatakan bahwa masa muda menawarkan kemungkinan tanpa batas? Persis maksudku. Kamu mungkin menghadapi kegagalan yang lebih besar di masa depan, bukan hanya satu kali. Apa menurutmu hidupku tidak cukup sulit? Dan ketika saatnya tiba, kamu akan sadar bahwa kegagalan ini bukan apa-apa. Selain masalah hidup dan mati, tak ada yang benar-benar penting. Apa orang seusiamu berpikir tak ada yang benar-benar penting? Oh, aku tidak bermaksud kamu tua. Ya, aku memang tua. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tapi ada satu hal baik tentang diriku. Aku punya kulit tebal. Seberapa tebal? Aku Tak pernah mengakui kekalahan. Jika gagal sekali, aku akan mencoba lagi. Aku hampir memasuki usia 40-an dan aku mungkin bisa hidup sampai 90. 50 tahun akan berlalu sebelum aku mati. Jadi sekarang aku masih anak-anak. Aku punya lebih banyak waktu. Lakukan apa yang kamu mau. Selama kamu mengambil satu langkah ke depan, kau sudah berada di jalan menuju kesuksesan. Apakah hujan sudah berhenti? Apakah kamu masih terbang? Apakah kamu siap? Huang Yimei No 2? Aku siap menara. 12 NC. Pengecekan selesai. North Carolina. 12 NG. Latihan pola lalu lintas bandara, permintaan izin lepas landas. Izin diberikan 12 NC.
Waktunya berbelok. Gradien tekanan jangan melebihi 20 derajat kami. Ketinggian 600, kecepatan 130. Kau? Apakah kamu Huang Yimei No 3? Huang Yimei No 2 sudah membaik kami. Kamu sudah bangun. Aku sudah kembali? Kenapa kamu tidak tidur di kamar? Apa yang salah? Apakah punggungmu masih sakit? Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Duduklah, berhenti berdiri. Aku sudah di sana sepanjang hari. Aku tidak mendapatkan uangku kembali. Mulutku hampir melepuh karena terlalu banyak bicara. Aku harus pergi lagi besok. Jika aku tidak mendapatkan uangku kembali, aku akan tinggal bersama mereka. Aku akan bergantian tinggal di kantor manajer dan departemen keuangan. Apakah kamu lapar? Aku seharusnya tidak makan pada waktu ini. Aku perlu menurunkan berat badan. Aku sudah kurus dari perjalanan ini. Sate BBQ? Apakah ini jebakan? Apakah kamu akan membiarkan aku makan hari ini, tapi tidak membiarkan aku naik berat badan? Ketika aku menimbang diri besok, aku tidak bisa tertawa. Apakah kita punya sate asli? Aku akan memesanmu beberapa ginjal babi. Itu akan menutrisi ginjal. Pesan aku beberapa porsi ekstra. Kecantikan. Minuman keras yang enak, makanan yang luar biasa. Kursi pijat. Aku benar-benar menikmati hidupku sekarang. Aku masih tidak bisa menahan godaan itu. Ini sudah seharian untukmu, tidak apa-apa. Untuk memiliki sesuatu yang indah. Aku berencana mengajak Tuan Bai makan malam, agar dia bisa memberiku kesepakatan bisnis, meskipun dia sudah pensiun. Dia sangat berpengaruh di industri ini. Mengapa kau menatapku seperti itu? Sebelum ini aku biasa saja. Aku akan memberitahumu jauh lebih awal, jika aku tahu ini akan terjadi. Izinkan aku mengatakan ini dulu. Kadang-kadang kau boleh memberitahuku. Tapi jika kau terus melakukannya, kau akan merusak hidupku. Makanlah. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu lain kali kau pingsan. Apa kau punya niat tersembunyi? Kamu? Apa kau ingin aku menurunkan berat badan sambil makan ginjal babi panggang? Terkait dengan Peng Song Tao, aku meminta Haning untuk berkoordinasi dengannya. Aku tak mau melihatnya juga. Kau tak perlu melakukan hal sejauh itu. Kalian sudah saling kenal sejak kecil. Kalian tahu satu sama lain di dalam dan luar. Kalian masih harus bertemu dan mendiskusikan bisnis jika diperlukan. Bukankah kau cemburu? Mengapa aku harus merasa cemburu? Mengapa kau tidak cemburu? Setiap hari aku berinteraksi dengan orang-orang berbeda dalam urusan bisnis. Apakah kau sama sekali tidak khawatir? Apakah karena aku tidak cukup cantik? Atau apakah aku punya Kau cantik, kepribadian yang buruk? kepribadianmu juga luar biasa. Kalau begitu, itu berarti kau sudah tidak mencintaiku lagi. Kau tidak peduli padaku lagi. Aku menyukaimu, aku peduli padamu jadi. Kalau begitu, mengapa kau tidak cemburu? Baiklah, aku akan cemburu. Apa kau yakin kau tidak hanya berpura-pura? Tentu saja. Aku sudah ingin mengatakannya sejak lama. Coba naikkan suaramu sedikit. Kamu tidak boleh. Lebih keras. Ibu, Layak kamu membengkakkan baik kita. apa yang kalian lakukan? Puding. Kenapa kamu bangun? Kemarilah. Ada apa? Kenapa kalian tidak membangunkan saya saat kalian makan sate? Saya sedang tidur. Selain itu, tidak baik makan makanan berat seperti itu di malam hari. Kalau begitu kenapa kalian punya itu? Kamu. Lihat kami. Kami saya. Saya juga mau.
Tapi ini ada bubuk cabainya jadi anak baik ya. Saya bisa makan makanan pedas. Oke, jangan nangis nanti ya, boleh? Boleh? Kamu bisa lanjut, saya akan menidurkannya. Kemarilah, saya akan kasih kamu air. Rumahmu besar sekali. Nenek selalu mengeluh bahwa modal-modal saya memakan terlalu banyak tempat. Di masa depan saya akan membuatnya di sini. Saya ingin membuat yang besar sekali. Chu, lihat ke sana. Ada taman di bawah. Ini bagus. Kemarilah. Saya akan tunjukkan kamarmu, ayo. Chu, lihat apakah kamu suka. Banyak sekali game. Apakah kamu yang membelinya untuk saya? Atau apakah Miss Xiao yang membelinya untuk saya? Saya yang membelinya untukmu. Lihat, ada game di sini juga. Coba lihat apa yang kamu mau juga. Miss Xiao akan datang ke sini besok. Kamu bisa membelinya saat kamu mengambilnya. Apakah Miss Xiao akan tinggal bersama kita? Tentu saja tidak. Dia ke sini untuk urusan bisnis. Dia akan menginap di hotel. Kamu sudah lama mengagumi Miss Xiao. Kenapa kamu tidak menjadikannya pacarmu? Dia adalah karyawan perusahaan saya. Lalu kenapa? Chu. Dia mendengarkan. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu katakan. Terutama di depan ibumu, kamu mengerti? Saya mengerti. Ayah, bolehkah saya membawa teman-teman sekelas saya ke rumah? Tentu saja. Ini adalah rumahmu. Chu menyemen apa yang kamu suka? Saya tidak masalah dengan keduanya. Apakah sekolah membuatmu stres? Sedikit. Mengapa tidak? Saya memindahkanmu ke sekolah internasional? Bagaimana menurutmu? Tapi kenapa? Dengan begitu kamu tidak akan menghadapi banyak tekanan. Saya tidak menginginkan itu. Tapi kenapa? Tahukah kamu, banyak orang ingin masuk sekolah internasional? Sekolah saya sekarang bagus. Semua teman saya ada di sana. Saya bisa melakukannya, saya tidak tega meninggalkan mereka. Pikirkanlah, kamu juga bisa berteman baru. Ketika kamu berada di lingkungan baru, kamu juga akan punya lebih banyak waktu untuk menemani kakek nenekmu. Saya akan menghadapi sedikit tekanan dalam studi saya. Setelah itu, saya bisa belajar di mana saja yang saya suka. Seperti ibu saya, kan? Apakah kamu masih ingin seperti ibumu? Ibumu belajar terbang pesawat, bukan? Dia sangat keren. Ibuku luar biasa. Orang ini apakah dia pelatih ibumu? Bukankah itu? Pekerjaan yang hebat? Apakah dia orangnya yang melatih ibumu dari awal? Benar. Pak, dia bilang, ibuku adalah murid paling pintar yang pernah dia miliki. Mr. He, sepertinya saya berhutang makan padamu. Kamu mau apa? Kamu tidak pilih-pilih makanan ya? Mari kita makan hamburger. Oke, mari kita lakukan sesuai keinginanmu. Kamu benar, ini terlalu awal untuk menentukan seluruh hidupku sekarang. Itu sebabnya aku ingin mengambil tes lisensi pilot penerbangan sipilku lagi. Apa kamu yang membayarnya sendiri? Berapa biayanya? 600.000 yuan. Semahal itu? Kamu sudah menabung sedikit, selain menjadi instruktur penerbangan aku.
juga menghasilkan uang dengan merancang kokpit simulator dan aku juga mengambil pekerjaan terjemahan otomatis dari waktu ke waktu dan aku akan memiliki cukup dalam beberapa bulan lagi. Kapan kamu berangkat? Aku. Belum menghubungi sekolah penerbangan di sana. Tapi kenapa? Gagal sekali. Aku tidak tahu apakah mereka akan menerimaku atau tidak. Jika mereka tidak menerimamu, apakah hidupmu akan tetap seperti rugi jika kamu melakukan pertanyaan? Terima kasih. Aku mengirim sepedaku ke bengkel untuk perawatan. Biar aku menyewakan satu untukmu. Tidak perlu, aku sudah menyewa satu. Pegang ini untukku. Rosie, Apa yang kamu lakukan di sini? putri kita memintaku menjemputmu karena dia khawatir. Apa yang membuatmu lama hari ini? Terima kasih, Pak Ho. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Apa melelahkan? Apa kamu lapar? Apa kamu ingin makan sesuatu sebelum kita pulang? Aku sudah makan sekarang. Dengan pelatihmu? Apa dia mengajarimu cara menerbangkan pesawat? Atau kalian berdua berkencan? Tidak heran kamu lama. Apa dia menyukaimu? Berapa umurnya? Katanya, apa kamu tidak berpikir ada perbedaan usia yang besar antara kalian berdua? Dia sangat baik. Dia tampan. Dia keras kepala dan serius. Dia mirip dengan Anda dalam hal itu. Tapi dia tidak mengakui kepada saya. Itu sebabnya saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tujuannya. Jika Anda tertarik, Anda dapat menanyakannya sendiri. LF. Imin. Jika ia mengakui kepada Anda, kalau begitu apa Anda kencan? Haruskah saya kencan seseorang karena saya menyukainya? Tetapi saya tidak mengatakan saya pasti tidak akan ketinggalan zaman ini. Mungkin atau mungkin tidak berada dalam hubungan. Untuk mitra saya dan kapan saya akan mendapatkannya. BLM bisa dipastikan. Apa yang Anda sebut ini lagi? Apa lagi? Acara acak. Ini benar. Cinta adalah acara acak jika image seseorang. Saya ingin kencan mereka. AG. Pekerjaan. Tempat kelahiran. Atau karakteristik lain tidak masalah sama sekali. Tentu saja ada. Tidak ada yang perlu dilakukan bersama Anda juga. Yati. Benar-benar tidak ada yang perlu dilakukan bersama saya. Saya tidak masalah dengan itu. Tetapi harus dilakukan dengan Chu. Saya hanya melakukan ini untuk putri kami. Fang.
Apakah Anda tahu berapa lama saya memahami Anda? Saya tahu apa yang Anda pikirkan ketika Anda berbicara. Suami, saya akan. Jangan pergi ke pameran amal art. Diselenggarakan oleh Galeri Seni Surgawi dan Anda dapat pergi ke sana dengan Su Anda. Sudah saya bilang mengenai hal itu. Untuk Festival Seni Di Hong Kong, Tiongkok, dan Venesia pada akhir tahun ini Anda harus menjaga kehangatan pada mereka. Anda akan menandatangani kontrak. Buat pengaturan yang diperlukan Anda tidak perlu bertanya mengenai hal tersebut jika tidak ada hal lain. Apakah Anda memberikan pekerjaan Anda? Saya berencana untuk bepergian ke Amerika Selatan. Sudah 3 bulan bersama pacar saya. Ini penerbangan biasa? Atau perjalanan bulan madu? Lihat. Saya mengembalikan cincinnya. Saya tidak akan menikah saat ini. Tentang sejauh mana kita bisa bersama sebagai pasangan, akan kita lihat setelah saya kembali. Mungkin saya akan kembali bersamanya. Mungkin saya akan kembali sendiri. Mungkin juga saya akan kembali dengan orang lain. Bagaimanapun saya berencana untuk memberi liburan cinta selama 3 bulan. Saya akan menyerahkan semua pekerjaan saya kepada Anda. Carry saya hanya jika diperlukan. Saya belum pernah melihat bos seperti Anda sebelumnya. Saya akan memberi Anda liburan juga. Ketika Anda jatuh cinta. Hei Chu, Atau, saya di rumah ayah saya Anda harus datang. apa yang terjadi? Datang saja ke sini. Ibu saya sama sekali tidak bisa memasak. Apakah Anda yakin ingin dia memasak? Saya sudah menyiapkan semuanya untuknya. Dia hanya perlu menyalakan kompor dan memasaknya. Dia tidak akan bisa merusaknya. Tahukah Anda mengapa ibu saya masih tidak bisa memasak setelah sekian lama? Meskipun dia sangat pintar, Kenapa? dia bilang bahwa orang harus membiarkan diri mereka memiliki kekurangan. Jika kita mengambil segalanya sendiri, kita akan menjalani hidup yang penuh tekanan. Dia punya poin. Selain ketidakmampuan Anda untuk memasak, saya tidak berpikir ibu Anda memiliki kekurangan lain. Apakah dia memiliki kekurangan lain? Apa yang terjadi di sini? Saya pikir Anda telah menyembunyikan ini dari saya. Maaf tentang itu. Hari ini ulang tahun Anda ya? Saya benar-benar lupa tentang itu. Tidak apa-apa selama Anda di sini. Ibu, wakinaya semangkuk pasta panjang yang merontak. Menebusnya. Lihat semua makanan ini. Ayah bilang Anda membuatnya pasta panjang umur. Ketika Anda merayunya di masa lalu. Saya yang merayu Anda? Saya yang Tidak bilang kamu harus ngomong begitu. mau nggak bikin pasta panjang umur buat ayahmu bareng aku nyuci sayur ayo. Kamu cuma mau aku bantu ya? Aku yang bikin sayurnya buat kamu dah. Ali yang bikin? Awas tanganmu. Ambilin aku mangkok. Ayah coba oke. Aku akan coba ini. Kelihatannya enak. Coba dulu. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun, J. Ini mangkok. Pasta panjang umur terbaik yang pernah aku makan seumur hidup. Anakmu yang bikin aku cuma bantu aja. Ini selamat ulang tahun. Ayo, Selamat ulang tahun. terima kasih. Ini bersulang. Ini bersulang. Dia tidur? Dia tidur. Duduk, ayo minum teh. Jujur aja, sudah bertahun-tahun sejak aku merayakan ulang tahun. Anak-anak suka merayakan ulang tahun. Mereka dapat kue dan hadiah di ulang tahun mereka. Terima kasih. Tapi buat orang dewasa, kita cuma dapat tambahan semangkok pasta panjang yang gak enak. Apa aku lupa kasih garam? Ini sama persis kayak yang dia bikin buat aku dulu. Kalau begitu kenapa kamu putusin? Rosie, sebenarnya kamu gak ada cacatnya. Kecuali kamu gak mewarisi kemampuan masak ibumu. Ngomong-ngomong, kenapa masak lebih susah daripada menerbangkan pesawat? Seberapa buruk pun masakanmu, aku harap kamu ngerti. Hari itu dia bilang itu. Kejadian biasa aja. Aku juga setuju sama itu. Tapi pernah nggak kamu mikirin ini? Selama bertahun-tahun ini, kami tetap melajang. Apakah karena kami tidak memiliki ketertarikan cinta lain? Mungkin memang begitu. Ketika aku memikirkan tentang kenyataan bahwa mengenal seseorang, memahami seseorang, bertemu seseorang dan semua hal lainnya, membutuhkan energi dan waktu untuk bisa saling beradaptasi. Itu melelahkan. Apa itu sebabnya kamu ingin berdamai denganku? Untuk mempersingkat prosesnya? Fang kamu. Aku pernah mencoba memukulimu sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam hatiku. Sama seperti hari ini saat kita bertiga menikmati makan malam keluarga yang bahagia seperti ini. Ini adalah rumah yang kuinginkan. Rosie. Sudah banyak tahun berlalu. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa dulu kamu bertemu denganku hanya karena kamu sedang dalam kondisi terburukmu? Kamu tidak memilihku dengan sukarela kamu menerima aku secara pasif. Sebenarnya aku sudah tahu itu dari dulu. Aku hanya tidak berani menanyakannya padamu. Pada saat itu kamu adalah Fang kita. Saling mencintai sebelumnya. Kalau begitu apakah kita masih Tidak bisa. Aku tidak mengerti istilah-istilah yang kalian gunakan di pemrograman aku. Tidak tahu apakah deskripsi ini akurat atau tidak. Tapi cintaku adalah satu utas.
Aku hanya bisa mencintai satu orang pada satu waktu. Begitu aku jatuh cinta dengan orang lain, itu berarti utas di antara kita sudah putus. Mahasiswa seni sepertimu suka menggunakan istilah ilmiah tanpa pengetahuan yang tepat. Satu utas multi-utas. Peralihan tanpa batas. Kalian semua telah merusak makna dari semua istilah itu dalam Kenyataan. Itulah sebabnya aku ingin kamu mengawasi mata pelajaran Sains Chu. Aku pikir kamu belum membuat keputusan, bukan karena tekanan keuangan atau penolakan dari orang tuamu. Kamu hanya tidak mau menghadapi kegagalanmu. Dokumenter ini mungkin bisa membantu kamu. Orang-orang di dunia hanya merayakan kesuksesan. Tak seorang pun peduli dengan kegagalan. Ini karena kegagalan lebih umum daripada kesuksesan. Sangatlah umum. Karena semua orang akan mengalami kegagalan, maka ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengakuinya, menerimanya, dan melepaskannya. Biarkan dia. Apakah kamu mengenalku? Tuan Ji sudah di sini. Jangan pikirkan kesuksesan atau kegagalan sesaat. Itu hanya sebuah momen yang tak bisa mendefinisikan seluruh hidupmu. Jika kamu merasa berada di titik terendah dan bahwa kamu berada dalam kegelapan total, itu berarti hidupmu di masa depan akan selalu lebih baik dan lebih cerah dari saat ini. NC. Penerbangan domestik Solo meminta izin untuk terbang. izin diberikan 12 NCJ.
Pekerjaan yang luar biasa. Itu sangat hebat. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah bagian terpenting dari penerbangan solo. Air harus dituangkan. Aku pikir kita bisa melewati Kita ini. harus melakukannya. Ini akan mengingatkanmu untuk tetap tenang dan terkendali di perjalananmu di masa depan. Jangan Lakukan itu. Jangan. ucapkan selamat atas kesuksesanmu sendiri. Terima kasih. Datang ke sini. Potong kue. Maukah kalian menyanyikan sebuah lagu? Ini bukan kue ulang tahun. Mengapa kita harus bernyanyi? Lakukan saja untukku. Nikmati suasana ini. Kamu ingin aku menyanyi ya? Kalau begitu aku akan terbang menuju hari esok. Aku akan terbang melintasi pantai. Aku akan terbang menuju hari esok. Aku akan terbang melintasi pantai. Kamu ngapain lihat-lihat? Kamu sudah posting di momenmu. Apa kamu memposting upacara penerbangan individu untuk setiap murid kamu ajar di momen? Hanya murid medali emas. Banyak murid medali emas yang sudah kamu ajar. Cuma satu.